pemeriksaan. Saya dari Stikes Mitra Husada Medan, Prodi Kebidanan Program Sarjana semester 2. Jadi di sini saya akan menampilkan video mengenai promosi kesehatan dan edukasi kesehatan reproduksi pada remaja. Selamat menyaksikan. Siapakah arti remaja? Siapa yang disebut remaja? Berikut penjelasan dari remaja. Apa yang terjadi waktu kita puber? Nah, saat tubuh kita siap untuk puber, kelenjar kecil di bawah otot yang bernama kelenjar pituitari akan mengeluarkan dua hormon. Yang satu hormon pertumbuhan. Hormon ini yang bikin kita lebih tinggi dan besar. Pastinya tiap orang akan tumbuh berbeda-beda karena disebabkan perbedaan gizi dan juga faktor keturunan. Nah, yang kedua itu hormon gonadotrofik yang akan menyuruh organ reproduksi untuk menghasilkan hormon testosteron dan juga hormon estrogen. Nah, anak laki-laki bernama Rio akan menghasilkan hormon testosteron yang akan membuat alat reproduksinya menjadi lebih besar serta mulai memproduksi sperma. Selain daripada itu juga akan muncul bulu di sekitar daerah penis, ketiak, kaki, dan juga bagian wajah. Suara menjadi lebih besar dan juga mulai banyak berkeringat dan keringatnya ini berbau ya, sehingga harus menggunakan deodoran ya. Selain itu kulit juga berminyak dan munculnya jerawat. Bahkan selain itu terlihat pertumbuhan payudara. Iya, pertumbuhan payudara, tapi ini akan menghilang dengan sendirinya. Selain itu, remaja laki-laki juga akan mengalami yang namanya mimpi basah dan tiba-tiba celana sudah basah seperti bekas ngompol. Tapi ini bukan ngompol ya, ini terjadi karena mimpi basah. Mimpi basah adalah proses ejakulasi yang dialami oleh remaja laki-laki pada saat remaja laki-laki tersebut mengalami yang namanya pubertas. Yang kedua itu ovulasi pada perempuan, di mana sel telur akan bersama lapisan dinding terus dikeluarkan dari vagina yang disebut menstruasi atau haid. Mungkin kamu akan mengalami tanda-tanda menstruasi seperti payudara membengkak dan nyeri, berjerawat, kembung, kram di kaki, punggung, atau perut. Tanda lainnya adalah timbulnya rasa tegang, cemas, atau bahkan rasa murung. Semua gejala ini disebut pramenstruasi atau PMS. Pada saat menstruasi, kadar hormon akan naik turun. Perempuan biasanya akan memakai pembalut untuk menampung darah menstruasi saat menstruasi. Dan pembalut harus diganti 3-4 jam sekali supaya ini bakteri tidak akan, dan juga dicuci supaya bakteri tidak tumbuh. Kalau bisa dimasukkan ke dalam plastik dan dibuang untuk menjaga kebersihan. Haid normalnya berlangsung ini ya. Cara menjaga kesehatan reproduksi remaja yaitu dengan jangan memakai pakaian dalam yang terlalu ketat ataupun terlalu besar. Tanda pubertasnya itu dapat dilihat payudara mulai tumbuh, muncul bulu-bulu halus di ketiak, sekitar kemaluan, panggul melebar, dan keringat yang lebih banyak ya, muncul jerawat, dan dianjurkan untuk mencuci wajah 2 kali sehari dengan sabun untuk wajah. Umumnya, laki-laki yang sudah ejakulasi dan perempuan yang menstruasi dapat bereproduksi jika berhubungan seksual. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga diri kita dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan negatif. Dan juga kita membutuhkan dukungan orang lain yang berada di sekitar kita, karena tiap orang akan mengalami puber di saat yang berbeda. Mungkin ada temanmu yang bertambah
6-7 cm per tahun, sedangkan kamu hanya bertambah 4 cm per tahun. Tahu payudaranya lebih besar itu masih normal ya. Jadi kamu tidak perlu merasa khawatir dan merasa minder. Hai para gadis, jika berat tubuhmu bertambah, jangan langsung diet ya. Karena kamu itu butuh energi untuk pertumbuhan. Diet menghalangi pertumbuhan tubuhmu dan kemampuan otak. Menjaga organ reproduksi dengan menjaga kebersihan bed kita ya, bisa juga ya. Selain itu, kita harus mengganti pakaian dalam setiap hari. Gunakan pakaian berbahan katun. Dan juga jangan memakai dalaman yang ketat karena bakteri akan tumbuh. Untuk laki-laki, celana yang terlalu ketat akan membuat testis terlalu panas. Nanti kualitas sperma turun. Di saat puber, fisik dan emosi kita juga akan berubah. Selanjutnya, kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini. Tahukah kamu, pertumbuhan manusia, balita, anak-anak remaja usia, jagalah pergaulanmu agar terhindar dari kasus moral. Jagalah kesehatan reproduksimu agar terhindar dari HIV. Raihlah cita-cita setinggi langit. Sukses. Bila kamu siap, menikahlah pada usia subur. 20 tahun sampai 25 tahun. Itulah pasangan yang ideal. Thank you for watching. Don't forget like and subscribe.